kita datang pada siang hari ini untuk kita mengikuti acara wisuda yang luar biasa pada siang hari ini. Yang terhormat para wanitanya Allah, ya seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang semuanya, keluarga-keluarga Allah yang luar biasa pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh wisudawati angkatan yang ke-6 pada siang hari ini. Dan yang pertama, selamat datang kepada seluruh pengajar, seluruh dosen yang berhadir pada siang hari ini. Pertama, selama kita mengikuti peneguhan para wisudawati dalam acara wisuda kelulusan kelas Home Care Character Building angkatan yang ke-6, di mana kelas Home Care Character Building ini ditempuh selama kurang lebih 3 bulan. 1 kali 1 minggu pertemuannya. Dan kali ini wisuda diadakan secara serentak untuk angkatan yang ke-6. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai acara ini. Perkenankan saya membaca tata tertib selama berlangsungnya acara wisuda kelulusan penerimaan sertifikat kelas Home Care Character Building. Yang pertama, HP di silent atau dimatikan, atau tidak ada suaranya. Selama prosesi wisuda, semua mohon kameranya dibuka semua. Dipastikan bahwa para wisudawati ada kamera zoom tersendiri, kecuali pada saat kesaksian keluarga, maka dapat masuk di dalam 1 kamera saja. Lanjut, saat penerimaan sertifikat kelulusan, semua wisudawati memegang sertifikat diletakkan di sebelah kanan. Mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti prosesi acara wisuda kelulusan angkatan ke-6 kelas Home Care Character Building bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa pembukaan oleh Ibu Dr. Randa Pendeta Norce Lumowa sebagai Ketua Kawal Kalimantan Selatan dan angkatan yang pertama mengikuti Home Care Character Building, dan beliau saat ini sebagai pengawas kelas Home Care Character Building. Yang keempat, ibadah. Firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Dr. Haryadi Basgoro. Yang kelima, selayang pandang. Yang keenam, kesaksian dari keluarga atau suami atau anak yang mengikuti dari Home Care Character Building ini. Yang ketujuh, pujian. Yang kedelapan, acara puncak, acara wisudanya yang nanti akan diserahkan oleh Pastor Sarlin Mataheru MTH. Yang ketujuh, kata sambutan dari Ibu Dr. Esther Spinelli sebagai koordinator kelas Home Care Character Building. Ke-10 itu penutup. Yang ke-11 doa syafaat dan penutup doa berkat oleh Pastor Sarlin Mataheru MTH. Demikianlah susunan acara kita dalam kita mengikuti acara wisudawati pada siang hari ini. Kita akan masuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada tim pusat. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Lumawa. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari yang penuh sukacita saat ini kita akan memulai dengan doa untuk acara wisuda pada siang hari. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ucapan syukur yang tidak terhingga Bapa yang baik, kami persembahkan kepadamu Tuhan, untuk semua kemurahan, kebaikan, kasih sayang-Mu yang Engkau limpahkan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, pada hamba-hamba-Mu, di mana pada hari ini merupakan hari spesial bagi kelas home care karakter building angkatan ke-6, di mana mereka boleh meraih sukacita, kemenangan ketika mereka boleh menyelesaikan studi mereka selama kurang lebih 3 bulan. Kami menyerahkan acara wisuda pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan ambil alih semuanya dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian di dalam acara ini. Persiapkan segala sesuatunya Bapa, sehingga Tuhan sendiri yang kendalikan. Memberkati udara, cuaca pada saat ini, sehingga tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi jalannya acara pada siang hari ini Tuhan. Dan memberkati juga tim pujian penyembahan, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Teristimewa memberkati hamba-Mu juga Tuhan, yang akan memimpin prosesi Tuhan acara wisuda pada saat ini. Kami meletakkan acara ini hanya di dalam nama kekuatan kuasa nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang mengambil alih acara ini Bapa. Dan kami memberkati, biarlah acara ini boleh berjalan di dalam kekuatan kuasa nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah acara kami. Biarlah sukacita ilahi dari tempat yang maha tinggi memenuhi setiap kami semua, khususnya para wisudawati yang akan dilantik pada siang hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Buat Ibu Pendeta Norce Lumawa, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk kita ibadah, ya. Ibadah ini akan dipimpinkan oleh Ibu Andriani Cukswiryo sebagai pembawa pujian dan penyembahan bagi kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom semua. Shalom. Shalom, shalom. Oke, mari kita memulai ibadah kita. Kita sudah berdoa tadi. Mari kita angkat pujian. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati nyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati nyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh
sampai selamanya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Bapa. Haleluya. Glory buat kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Glory, sucikan, kuduskan hati kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini kami semua hamba-hamba Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan kembali. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ini lagu untuk kita menyambut firman Tuhan. Amin. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh hebat kasih-Mu. Kita angkat refrainnya lagi. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya,
Oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita Shalom. ibu-ibu semuanya, selamat untuk yang wisuda hari ini. Tuhan Amin. memberkati, terus maju. Kita berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk acara wisuda hari ini. Kami mengucap syukur, ini menjadi sebuah tanda bahwa kami telah melalui tahapan belajar. Ya. Jadikan kami murid yang terus-menerus, karena seumur hidup kami adalah murid Tuhan yang terus belajar, diajar, dan mengajar. Berikan kami firman Tuhan supaya kami dikuatkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, para wanitanya Allah semuanya. Hari ini untuk para wisudawan dan untuk kita semua, kita belajar dari seorang wanita yang mendapatkan anugerah yang indah seperti di dalam lagu tadi. Itu tadi harus kita imani bahwa Tuhan itu senantiasa berkarya dan memberikan karya yang indah, mulai dari keselamatan. Itu yang pertama, keselamatan dan juga berkat-berkat dalam hidup kita yang indah. Nah, ini tetapi untuk meraih dan mendapatkan berkat-berkat yang indah itu, Tuhan ingin supaya kita bertumbuh. Sebab untuk mendapatkan berkat yang indah itu sebetulnya sangat mudah buat Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk memberikan berkat yang indah, untuk memberikan berkat apapun, memberikan berkat uang, memberikan berkat kesehatan, memberikan berkat apa saja yang kita rindukan. Sangat mudah bagi Tuhan. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Dan fokus kita dan yang Tuhan mau sebetulnya adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab banyak orang itu mendapatkan berkat tapi tidak bertumbuh. Misalnya pada waktu sakit, kita fokusnya hanya minta sembuh. Ya toh? Padahal Tuhan mengizinkan sakit itu supaya kita bukan hanya sembuh, tetapi bertumbuh melalui peristiwa sakit penyakit itu. Misalnya kita kekurangan uang. Pada waktu kekurangan uang, fokus kita, doa kita egois sekali. Tuhan berikan aku uang, itu saja. Ya Tuhan sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan kita uang, emas, perak. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya uang dan berkat, tapi kita bertumbuh. Bertumbuh naik level, belajar dari masalah. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu hari ini poinnya adalah Tuhan tidak hanya mau membuat kita mengatasi masalah, tapi Tuhan mau kita belajar dan bertumbuh dari masalah. Itu wanitanya Allah. Nah, kita pelajari dari siapa yang paling menonjol dalam hal ini adalah Hana. Hana ibunya Nabi Samuel. Kita coba lihat ya, ada 2 ayat saja. 1 Samuel 1. Ya, kalau peristiwanya nanti dibaca keseluruhan pasal itu ya. Tapi ada 2 ayat saja yang kita highlight ya, kita garis bawahi. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ayat 10, 1 Samuel 1, ayat 10 dan 11 saya bacakan ya. 1 Samuel 1, ayat 10. Dan dengan pedih si Hana itu berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian bernasarlah ia, Hana, katanya kepada Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambaku ini,
dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Nah, ayat ini penting sekali. Jadi ayat ini menunjukkan, ini peristiwanya mesti dibaca dari awal keseluruhan pasal. Jadi Hana itu kan problemnya, suaminya namanya Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Penina punya anak, Hana tidak punya anak. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang menutup kandungan Hana. Nah, itu masalah kedua kan. Lalu masalah ketiga yang membuat dia sedih adalah bukan hanya karena dia belum punya anak, tetapi karena si Penina tadi selalu membuli, ya, membuli. Nanti besok kawal ministry tanggal 13 ya Bu Sarlin ya, itu ada literasi digital bersama Kementerian Kominfo. Nah, kita belajar tentang cyberbullying, bullying. Atau dalam bahasa Indonesia itu perundungan. Perundungan itu apa? Disakiti. Nah, disakiti itu ada 2 macam. Disakiti fisik, dipukul, itu KDRT ya. Tapi disakiti jiwanya itu juga sudah KDRT. Jadi Hana ini sebetulnya adalah korban KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Dihina, diejek, dicemooh bertahun-tahun. Ya, toh? Ini sudah KDRT. Ini korban KDRT. Nah, menarik di sini berarti Hana ini problemnya adalah masalah dalam kehidupannya. 1, dia belum punya anak. 2, dia mengalami KDRT. Nah, bagaimana seorang Hana ini akhirnya mengalami berkat Tuhan? Akhirnya kan dia punya anak dan anaknya luar biasa, namanya Samuel. Dan bukan hanya Samuel, dia punya 5 anak yang lain lagi. Jadi luar biasa, si mandul itu diberkati dengan anak yang dahsyat, Samuel, dan anak-anak yang lain. Tapi menuju ke sana, bagaimana caranya? Nah, ini harus ikut home care. Hana ini lolos, sudah diwisuda oleh home care, dan pasal 1 ini menunjukkan dia lulus. Cirinya apa? Hana yang mengalami KDRT dan masalah ini, cirinya 1, dia sembuh, menang atas sakit hati, kepahitan, kecewa, putus asa, pengen membalas. Itu kuncinya. Jadi kalau kita lihat ya, yang pertama dia tidak sakit hati terhadap orang yang menyakiti hatinya. Siapa itu? Istri kedua dari Elkana, yaitu Penina. Dia itu dulu. Jadi kita itu harus sembuh dari sakit hati terhadap orang yang secara langsung menyakiti hati kita. Itu yang pertama ya. Itu wanita harus kuat di situ. Karena wanita itu penolong, dia harus kuat. Lalu yang kedua, Hana ini pertama dia harus menang melawan itu. Lalu yang kedua, melawan orang yang menyakiti, dia tidak membalas. Lalu dia juga tidak sakit hati dengan suaminya. Ini yang poin kedua. Karena bisa saja Hana ini kemudian kepahitan, sakit hati, pahit hati kepada Penina dan kepada suaminya. Nah, kalau sampai di situ nggak ada mujizat. Lalu yang ketiga, Hana ini jenis wanita yang hebat karena tidak kepahitan terhadap hamba Tuhan. Jadi kalau kita lihat tadi ya, waktu Hana itu berdoa terseduh-seduh di bait suci itu kan di situ ada Imam Eli. Imam Eli itu salah melihat, salah menangkap maksud Hana. Malah mengatakan, karena waktu itu kan saking sedihnya, Hana itu hanya bisa berkomat kamit dalam mulutnya, sehingga apa yang terjadi? Imam Eli yang bertugas pada waktu itu melihat Hana tidak berdoa, tapi mabuk. Nah, dia mengatakan, Imam Eli tidak jahat terhadap Hana, tapi dia salah disinformasi aja. Dia salah menafsir Hana ini mabuk. Nah, di sini kita melihat Hana itu hatinya besar. Banyak wanita Kristen yang dia sudah kepahitan dengan orang yang menyakiti hatinya, dia kepahitan dengan suaminya, plus dia kepahitan dengan hamba Tuhan.
Nah, itu yang ketiga, itu namanya playing victim. Kadang hamba Tuhan juga tidak sepenuhnya salah, kecuali memang ada juga hamba Tuhan yang salah tentunya. Tapi kadang-kadang wanita sebagai jemaat itu sensitif gitu loh. Pendetanya ngomong apa itu sudah membuat sakit hati, lalu keluar dari gereja, lalu membenci pelayanan. Nah, ini bukan tipe Hana. Jadi Hana itu kita melihat dari 1 Samuel 1 ini, kita melihat dia sudah lulus di wisuda, menang dari 3 jenis sakit hati. Pertama, sakit hati terhadap orang yang memang menyakiti hatinya, itu ya. Lalu kedua, tidak sakit hati terhadap suaminya. Ini kunci. Sebab siapapun suami kita itu adalah pimpinan kita, betul. Kita harus menjadi penolong, makanya istri itu harus lebih kuat dari suaminya, kan dia harus menolong, harus menopang. Lalu wanita Hana ini tidak sakit hati, tidak sensitif, atau istilahnya tidak playing victim. Playing victim itu cepat-cepat merasa jadi korban. Wah tuh ini pendetaku, hamba Tuhan ini menyakiti hati gua. Itu kadang kita overthinking ya, overthinking lalu playing victim, merasa jadi korban terus. Nah, kita harus lolos terhadap 3. Nah, itu kunci berkat, kenapa Hana akhirnya diberkati Tuhan. Nah, lalu tambah satu lagi yang terakhir, bagaimana cara Hana itu mendapatkan berkat anak? Oke, kita lihat ya, yang cara pertama itu sudah kita temukan satu, tidak sakit hati kepada orang yang menyakitinya. Nah, jadi home care ini tujuannya adalah menyembuhkan luka-luka batin. Caranya gimana? Caranya yang kedua, lari kepada Tuhan dan berdoa. Itu kunci. Karena sakit hati dan kecewa itu sebetulnya ada pengaruh langsung atau tidak langsung. Itu ada pengaruh dari kuasa iblis yang ikut mendompleng. Makanya kadang susah toh. Orang sakit hati tapi kok lama sekali sakit hatinya. Orang sakit hati kok bisa dendam, lalu bisa membunuh, pun ada suami yang membunuh istrinya sampai dipotong-potong tuh di Jawa. Waduh, itu kan mengerikan sekali. Kenapa? Karena sakit hati itu satu rumpun dengan kebencian. Nah, orang yang membenci saudaranya, kata firman Tuhan, adalah pembunuh. Hati-hati. Jadi sakit hati itu cikal bakal untuk kita benci, dan benci itu cikal bakal menjadi pembunuh. Dan kalau sudah membunuh, itu pasti ada kuasa Tuhan. Makanya langkah yang dilakukan Hana itu apa? Dia tidak membalas, dia jaga pengendalian dirinya itu kuat. Dia tidak dikatakan di ayat itu di dalam firman Tuhan tidak lalu membalas, ganti mengata-ngatai si Penina, enggak. Dia menjaga kuasa diri, tapi penguasaan diri itu ada batasnya. Kita wanita itu butuh kekuatan supranatural untuk sembuh batinnya. Caranya gimana? Ya berdoa. Sebab doa itu yang mendorong, yang menggerakkan Rohul Kudus untuk menjamah dan memenuhi kita. Sukacita kita bukan karena dihibur-hibur oleh hamba Tuhan. Sukacita kita kan bukan karena kita dihibur oleh sinetron atau lagu, tapi oleh Rohul Kudus. Makanya langkah kedua, berdoa, lari kepada Tuhan. Seperti Hana tadi, lari ke bait suci. Nah, kemudian langkah yang ketiga dari Hana, dia fokus kepada tujuannya. Tujuannya apa? Mengatasi masalah. Masalah dia kan nggak punya anak, dia pengen punya anak. Tujuannya ke sana. Jadi fokusnya ke situ, tidak fokus kepada orang yang menyakiti, tidak fokus pada keadaan. Jadi kalau misalnya kita sakit atau kita kekurangan uang, fokusnya kepada bagaimana bersama Tuhan ada mujizat, ada kesembuhan. Fokus ke sana, jangan fokus kepada sakitnya yang parah. Jangan salah fokus kepada orang yang menyakiti kita. Nah, kita fokus pada Tuhan. Lalu dimurnikan motivasinya. Nah, ini ayat yang tadi ya. Jadi ayat 10 kan mengatakan Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Itu kunci kesembuhan batin dia. Ungkapkan isi hati Anda kepada Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Kita doa itu bukan formalitas. Doa itu bukan tradisi agamawi. Doa itu kita bertemu dengan Tuhan. Tuhan menjamah kita. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Itu doa yang merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan Hana itu bernasar. Tuhan kalau kau memberikan anak, intinya di ayat 11,
Aku berikan anak itu untuk menjadi hamba Tuhan. Intinya itu. Artinya, ini poin yang Tuhan mau. Bagi Tuhan, memberikan anak bagi Hana, itu sangat mudah. Tapi yang Tuhan tunggu, yang menjadi turning point, yang menjadi nilai lulus bagi Hana itu adalah motivasi doanya. Dia tidak sekedar Tuhan berikan aku anak supaya aku bisa tidak disakiti hati lagi oleh penina. Enggak begitu. Dia Tuhan berikan aku anak supaya aku bisa membanggakan diri di hadapan penina. Enggak begitu. Tapi dia luruskan motivasinya. Kalau aku diberi anak itu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang menjadi titik balik dan itu yang menjadi poin di hadapan Tuhan untuk oke, ini lulus. Gitu ya. Nah, kemudian artinya begini, ini bicara tentang visi. Visi itu tujuan ilahi. Kadang-kadang wanita itu atau juga pria sama saja. Itu tujuan hidupnya itu hanya berkisar pada siklus hidup. Siklus hidup itu apa? Ya, kita dari kecil kemudian sekolah, kuliah, pacaran, bekerja, menikah punya anak, lalu bekerja lagi, cari duit lagi, pensiun akhirnya mati. Itu siklus hidup. Nah, wanita yang dipakai Tuhan itu yang bukan berarti kita tidak mengikuti siklus hidup, tapi kita melampaui siklus hidup. Tujuan hidup kita bukan sekedar menikah, punya anak, bekerja, bukan begitu. Tapi untuk apa? Kalau kau diberkati, punya rumah, punya mobil, punya anak, punya keluarga yang bagus, untuk apa? Untuk siapa? Itu selesaikan itu dulu. Nah, ini yang Tuhan tunggu. Sampai Hana ini di ayat 11 dia bernasar, Tuhan kalau kau berkati aku punya anak, aku akan berikan itu untuk pelayanan. Itu poinnya. Itu yang menyebabkan Tuhan, yes, aku jawab doa. Nah, itu yang Tuhan tunggu, yaitu motivasi tujuan doa. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu dia bereskan lagi, karena tidak semua orang bisa mengerti tujuan rohani kita. Bahkan seorang hamba Tuhan dikatakan Imam Eli tidak mengerti itu. Makanya perlu bisa wanita itu menjelaskan. Nah, ketika wanita Hana ini menjelaskan kepada Imam Eli, aku ini bukan macam-macam, aku bukan mabuk loh, aku berdoa. Dan berdoaku itu adalah supaya punya anak itu untuk Tuhan. Itu kunci untuk kita akhirnya mendapatkan berkat Tuhan. Dan Hana harus membuktikan yang terakhir, yaitu apa? Dia buktikan itu. Nasarnya itu harus digenapi. Nah, ketika Samuel itu lahir, maka Hana itu membawa Samuel ke bait Allah kepada Imam Eli dan benar-benar mempersembahkan itu. Nah, para wanitanya Allah begitu. Kalau sudah diberi rumah, persembahkan untuk Tuhan. Kalau sudah diberi anak untuk Tuhan. Kalau sudah berdoa, suaminya jadi baik, ya itu harus untuk Tuhan. Kalau yang sakit sudah berdoa jadi sembuh, ya sudah sembuh harus melayani itu. Nah, itu buktikan itu. Itu para wanitanya Allah, jadi senang sekali, jadilah seperti Hana ini, karena begini, ada yang namanya learning by doing. Jadi learning itu kan belajar. Tuhan itu kalau mendidik kita itu selalu teori dan praktek. Nah, teori dan praktek. Nah, makanya sama seperti Yesus mengajar soal mujizat, itu tidak hanya di ruang kelas, tapi di ruang kehidupan, di kapal, ketika menghadapi badai dan seperti itu. Demikian juga home care ini kan namanya proses belajar. Tangkaplah roh dari proses belajar itu, yaitu seluruh hidup kita itu diizinkan Tuhan sebagai proses belajar. Mulai sekarang mindsetnya dirubah. Setelah ikut pendidikan home care ini, mindsetnya dirubah, pola pikirnya dirubah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik atau tidak baik, susah atau sedih, sakit ataupun masalah apapun, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sedang mendidik. Makanya kunci yang terakhir, jangan hanya mau diberkati, tetapi mau belajar dari masalah. Supaya apa? Bertumbuh naik level. Hana tadi bertumbuh dari wanita yang sekedar pengen punya anak, menjadi wanita yang menjadi produsen, menjadi pencetak hamba Tuhan. Levelnya beda. Hana itu setelah diberkati, dia bukan hanya punya anak, tapi dia melahirkan pemimpin. Siapa itu? Samuel. Nah, itu Tuhan mau naik level begitu. Itu pula yang dialami oleh Maria. Maria kan sedang bertunangan.
Otak Maria itu sama seperti perempuan Yahudi lainnya. Ya sudah tunangan ya tentu menikah. Habis menikah ya punya anak. Habis punya anak membesarkan anak. Nah, sampai akhirnya mati. Cuman segitu. Nah, Tuhan mau kita naik level. Kalau dalam bahasa kreatifnya itu namanya out of the box. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa menjadi perubah bangsa. Naik level. Ya benar kita diberkati, kita sembuh, kita punya pekerjaan, kita punya anak, kita. Tapi untuk apa? Untuk Tuhan. Nah, makanya Maria ini ditantang oleh Tuhan. Maria, maukah kau bukan hanya melahirkan anak, tapi melahirkan Kristus? Maria itu adalah contoh yang sangat bagus. Dia merespon cepat dengan dia mengatakan, yes, aku hamba Tuhan, aku mau. Nah, selamat para wisudawan, engkau naik level menjadi pembelajar dan bertumbuh menjadi level perempuan wanitanya Allah. Hidup untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak, terima kasih kami sudah melihat sosok Hana yang dididik Tuhan melalui proses KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengalami dibully oleh Penina, disakiti oleh orang-orang yang mengejek, mencemooh dia. Bahkan hamba Tuhan tidak mengerti, tidak peduli kepada dia, menganggapnya mabuk. Suaminya juga tidak proaktif, hanya memberi makan tetapi tidak memberikan solusi. Tuhan jadikan kami seperti Hana, yang berkemenangan di dalam kerohanian, berkemenangan atas sakit hati, kepahitan, kecewa, kebencian. Kami bertumbuh dalam karakter, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Rohul Kudus. Melalui doa, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Hana yang naik level, bukan hanya perempuan yang sekedar menjalani siklus hidup, tapi perempuan yang mencetak hamba-hamba Tuhan, melahirkan generasi ilahi yang berdampak, melahirkan pelayanan-pelayanan besar. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau dulu memakai Hana, Kau pakai kami Hana-Hana akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati wisuda hari ini, berarti biar ini menjadi tonggak belajar untuk kami terus maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan melihat selayang pandang dari home care karakter building yang akan ditayangkan oleh tim official Multimedia Yogyakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo, shalom, keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Ada kabar baik buat kita, untuk kita bisa tetap eksis dalam keluarga yang diberkati, sebagai keluarga kepemilikan Tuhan, keluarga yang menjadi hati Tuhan, keluarga yang berbahagia. Home care character building ada buat saudara, untuk menolong saudara menemukan jati diri keluarga di dalam Tuhan. Kita pantas punya keluarga yang diberkati sampai kepada anak cucu kita, seperti Tuhan menjadikan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebelum jatuh dalam dosa, mereka berbahagia. Tuhan Yesus datang sekarang untuk memulihkan keluarga kita, keluarga yang berbahagia. Home care character building adalah kelas khusus di mana saudara karakter keluarga. Dan ini sangat diperlukan di hari-hari ini, supaya keluarga saudara tetap berjalan dengan kasih Kristus yang sesungguhnya. Tidak ada lagi kata-kata kebencian, tidak ada lagi kata-kata perceraian. Dan kita tahu tingkat perceraian hari-hari ini, bahkan banyak keluarga Kristen yang bercerai oleh karena tidak menemukan fungsi masing-masing, baik suami, baik istri, baik anak-anak. Home care character building akan bantu saudara untuk kembali menemukan jati diri dalam keluarga saudara, dan saudara boleh berfungsi dengan sangat baik seperti yang Alkitab katakan, dan engkau akan dikatakan berbahagia karena memang keluargamu adalah keluarga yang mengasihi. Kelas ini akan dibuka Home care character building, pembinaan karakter keluarga, pada hari Senin. Saudara bisa mendaftar di nomor yang tertera di bawah ini dan kirimkan data diri seperti yang diminta nanti dalam WA tersebut, dan kami akan melayani saudara
dalam kelas ini. Saya percaya engkau dan keluargamu akan berbahagia. Home care, karakter building dari rumah kita, ya. Kita membangun anak-anak kita dari rumah kita. Kita speak bless bagi mereka dari rumah kita. Kita membahas Tuhan dan saya tidak ada bahwa kamu tidak berharga. Tidak ada lagi perkataan yang namanya saling mengintimidasi atau menyakiti, karena kita punya fondasi adalah karakter Kristus. Mari ikut kelas home care karakter building, buku karakter building ini, dan juga mendapatkan sertifikat sebagai bukti ikut kelas ini, dan mendapatkan materi-materi pelajaran yang sangat mendetail tentang bagaimana bangun karakter keluarga, dan berikut mendapatkan alat-alat peraga dalam mempraktekkan karakter itu sendiri. Home karakter building akan menolong saudara menemukan jati diri keluarga sesungguhnya di dalam Tuhan. God bless you. Amin. Another season we leave behind, another story that's got me blind. Got only you on my mind. Another season we leave behind, another story that's got me blind. Got only you on my mind. What I couldn't find, just need to know I need peace of mind. Where are you now? Even though I won't believe it, the truth is alive, we are healing. Even though words are deceiving, you move on. 'Cause every time I try, to explode, facing the night. Another season we leave behind, another story that's got me blind. Got only you on my mind. I couldn't face what I couldn't find, just need to know I need peace of mind.
Oke. Kita tepuk tangan sekali lagi. Wow, luar biasa ya. Haleluya. Luar biasa. Itulah ibu-ibu dikasih oleh Tuhan selayang pandang tentang home care, karakter building ya dari angkatan pertama sampai angkatan yang ke-6. Ya. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, jangan lupa angkatan yang ke-7 dan 8 segera akan dibuka. Mari kita masuk, mari kita ajak teman-teman kita untuk kita bersama-sama menikmati ya, menikmati karakter yang betul-betul dirubah oleh Tuhan. Oke, kita akan melanjut lagi masuki acara yang ke-6 yaitu kesaksian keluarga yang saat ini mengalami perubahan hidup sebelum dan sesudah masuk di dalam home care yang diikuti. Sekarang yang pertama kita dengarkan kesaksian dari suami dari Ibu Healthy. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, salam. Shalom. Shalom, shalom. Luar biasa. Ya, perkenalkan saya suaminya Bu Healthy Francisca, ya kan. Mau memberikan sedikit kesaksian. Oh iya, nama saya Budi Kristianto. Saya Jawa, kalau Bu Healthy Dayak. Jadi kami keluarga campuran, tapi satu di dalam Tuhan. Oke, saya mau beri kesaksian tentang yang istri saya kerjakan selama ini ketika beliau ini belajar di Kawal Home Care karakter building. Kalau saya lihat memang ada perubahan dalam kehidupannya gitu kan. Amin. Berubah jadi lebih baik, lebih sabar, yang dulunya suka ngomel gitu kan. Kalau sedikit-sedikit, memang kalau wanita itu kuat di mulut, pria itu kuat di perut katanya. Jadi kalau sedikit ngomel dan selama beberapa bulan ini saya lihat lebih sabar gitu kan, lebih bisa menahan diri gitu kan. Seperti apa yang dikerjakan dia itu tentang karakter-karakter yang perlu dibangun itu gitu kan. Ada sabar, menguasai diri. Saya lihat memang ada perubahan dan saya harap kalau ada modul yang kedua beliau bisa ikut lagi gitu ya. Biar semakin hari semakin jadi tambah baik, jadi wanitanya Allah luar biasa. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa untuk banyak jiwa lah. Bukan cuma berubah di keluarga, tapi juga berubah untuk gereja, untuk masyarakat, untuk orang-orang dimanapun kita berada. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih buat Kawal yang sudah membekali dan mengajar istri saya untuk bisa membangun iman, karakter seturut dan sesuai firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tepuk tangan. Amin, Wow. amin. Puji Luar Tuhan. biasa Ibu Healthy. Terima Perubahan kasih, yang Pak signifikan Budi. kata suaminya. Haleluya, luar biasa ya. Suaminya menganjurkan ikut lagi yang kedua. Wow, dasar deh luar biasa. Oke. Amin, amin, amin. Amin ya. Kita akan kedua kita akan mendengarkan lagi kesaksian dari Ibu Gina. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Puji Ibu Gina, Tuhan. Ibu Gina atau Ibu? Hah? Ibu Gina, Ibu Gina atau Ibu Dina? Ibu Gina. Ibu Gina bukan Ibu Dina ya. Ibu Gina. Amin. Ya, lanjut Ibu. Oke. Salam, selamat siang Ibu. Shalom, selamat Shalom, siang selamat Bapak. siang, Puji Tuhan berkati. Tuhan. Dan saya suami dari Ibu Gina. Nama saya
Melki atau Pak? Melki atau Saya mau bersaksi menyangkut apa yang sudah dilakukan, yang diikuti oleh istri saya dalam beberapa waktu. Selama ini sekitar 3 bulan, saya boleh melihat ada begitu banyak perbuatan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami lewat pendidikan yang didapatkan oleh istri saya. Keluarga kami semakin diberkati Tuhan, sekalipun ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi di dalam hidup ini, tetapi lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh Pastor Sarlin dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang diutus oleh Pastor Sarlin untuk membicarakan, membawakan firman Tuhan. Di situ keluarga kami diberkati, terkhusus istri saya yang dulu mempunyai sifat-sifat yang ada yang iri hati terhadap saudara, bisa terbebas oleh karena Tuhan menjamah hatinya lewat kebenaran firman yang hamba Tuhan sampaikan melalui pendidikan yang diperoleh beberapa waktu yang lalu. Dan saya lewat kesempatan ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan kepada Pastor Sarlin yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga untuk istri saya, dan itu juga kami sebagai suami dan anak-anak juga mendapatkan imbas dari apa yang telah dipelajari oleh istri saya. Dan kami tetap mendukung agar istri kami tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Pastor Sarlin beserta kawan-kawan, sehingga pertumbuhan imannya semakin hari semakin meningkat, dan biarlah itu boleh berdampak kepada keluarga kami dan lingkungan sekeliling kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Salam. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih buat Pak Melki. Wow, luar biasa kesaksiannya ya. Suami-suami yang mendukung istrinya. Hebat, luar biasa. Tuhan memberkati. Oke, selanjutnya kita akan mendengar kesaksian dari Baik, terima kasih. Pas suaminya Ibu Marta sudah ada, maka saya serahkan sepenuhnya kepada suami Ibu Marta. Saya mendampingi. Haleluya, amin, amin. Amin, amin, shalom. Puji Tuhan, terima kasih Ibu-ibu. Saya perkenalkan sedikit. Ibu Marta juga adalah penasehat dari Kawal NTT dan beliau ikut dalam angkatan ke-6. Puji Tuhan, ya. Amin. Bapak, Pak Mar, sudah masuk rumah Bu, sedikit lagi supaya langsung kesaksian. Oh iya, saya ini sebagai ketua skoper pelatihan, jadi yang saya lihat ini adalah semakin bercahaya Bu. Kakak saya semakin bercahaya dan karakter yang dimiliki yang untuk sementara ini semakin berkurang. Terkadang anak-anak buat untuk marah-marah, tapi sekarang tidak marah-marah lagi. Dan sekarang Bapak sudah ada dan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Saya mau potong. Haleluya. Shalom Bapak, selamat siang. Shalom. Selamat siang. Mohon maaf, videonya bisa dibuka? Sudah. Ya. Sekali lagi, shalom, selamat siang. Salam sejahtera. Selamat siang. Ya. Ibu Pastor Sarlin Mata Heru yang kami kasihi dalam tangan Tuhan. Melalui kesempatan yang penuh sukacita dan bergembira ria,
patut kami menyampaikan syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Pastor yang begitu mengambil langkah secara persuasif untuk menolong membantu keluarga Kristen, terutama istri saya, sehingga belajar mengenai karakter, sehingga ada perubahan-perubahan yang secara signifikan dalam kehidupan rumah tangga Kristen masa kini. Selanjutnya kami dapat sampaikan bahwa melalui pendidikan karakter yang begitu baik dituntun selama 3 bulan lebih, sehingga karakter atau pembawaan dari istri saya semakin mekar di mata pelayanan keluarga. Amin. Juga ibu semakin memiliki kebesaran dengan merangkul suami, anak-anak seatap dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga bersinarlah kehidupan rumah tangga kami semakin lebih dekat, semakin damai, sejahtera, masyarakat semakin subur dalam layanan. Amin. Selanjutnya kami dapat sampaikan bahwa melalui pendidikan ini dapat merubah sikap karakter istri saya. Dulu tuh kan marah-marah. Dia cetak kors hampir setiap jam. Jadi pukulan keras. Apalagi saya digabungkan dengan anak-anak yatim piatu. Begitu 27 orang, istri mulai berubah dan membuat mereka segar di mata layanan. Sehingga dikasih kawin mereka dari 27 anak ini sudah mandiri, dan saya pensiun ini juga merasa penuh sukacita. Sehingga roman muka kami memang kesennya baru manis. Kelihatannya bagus karena memang selalu berdoa pada malam hari, pagi hari juga berdoa. Supaya kita pun hidup itu dituntun oleh Tuhan. Amin. Apalagi diberikan pendidikan karakter dari rumah tangga. Rumah tangga itu ibu mampu menempatkan posisi yang tepat. Dia tidak menjadi polisi lagi, tapi menjadi sahabat layanan. Dan barangkali beberapa hal ini yang kami sampaikan sebagai informasi perkembangan dan pertumbuhan ibu semakin berubah. Juga saat ini dia makin cantik, Bu. Amin. Amin. Hatinya cantik untuk anak-anak. Amin. Amin. Juga hati cantik sekali untuk suami. Untuk ibu-ibu. Luar biasa. Ibu-ibu semua yang ibu-ibu sekarang semakin berubah. Di gereja juga semakin senang dengan ibu. Amin. Karena dengan pendidikan karakter semakin menurun secara elastis. Amin. Dan puji Tuhan, akhir-akhir ini biar saya yang suara keras, dia sambut dengan lemah lembut. Dan tidak sambung sama kedua. Kalau saya satu kata, dia sudah 1000 kata. Akhirnya saat ini berubah secara totalitas. Maka melalui kesempatan siang hari ini, sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Pastor Sarlin Matahiru yang begitu baik memperhatikan orang Kristen di NTT, terutama dalam rumah tangga saya, semakin bersinar. Dosen-dosen pengajar. Khususnya dosen-dosen pengajar yang membimbing, menuntun, merubah mindset daripada pendamping saya, penolong saya, maka dia sekarang mekar di mata layanan. Amin. Dan anak-anak sudah leluasa dimiliki mama. Dulu anak-anak takut, Bu, karena polisi. Jadi saat ini saya lihat dia semakin cantik, semakin membuat hati saya
melekat pada dia. Amin. Akhirnya saya juga mau pergi kampung juga ingat dia kok pulang cepat-cepat. Haleluya. Terima kasih Bu. Jadi memang saya akhir-akhir ini dia juga rawat diri bagus-bagus. Jadi kita mau pergi di lain tidak bisa lagi. Karena di rumah lebih bersinar dan lebih manis untuk kita bersahabat. Barangkali beberapa tutur kata ini yang kami sampaikan. Kalau kurang berkenan di hati Ibu Pastor, mohon dimaafkan. Mari kita bergandengan melanjutkan perjuangan kekristenan ke depan sehingga membawa banyak orang datang berserah kepadanya. Amin. Ya, akhirnya mungkin hanya ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, haleluya. Luar Wow, biasa. luar biasa. Mari kita tepuk tangan ya buat Ya. Tuhan Amin, Yesus. amin. Luar biasa, wow, dahsyat Puji banget Tuhan. ya. Yes. Haleluya, Ibu Marta luar biasa. Bersinar-sinar. Puji Ibu Tuhan. Amin, amin ya. cantik Bu. Haleluya. Terima kasih. Setuju Tuhan Bapak, memberkati. setuju. Terima kasih banyak buat testimoni yang luar biasa. Amin, amin. Puji Ya. Tuhan, iya. Oke, kita lanjut mungkin. Anak saya yang bisa. Oh, boleh, silakan. Silakan, ya. Shalom, Shalom. saya Oh. Trivena, anak dari Ibu Mice Liando. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya mau bersaksi bagaimana mama saya mengikuti home care character building ya. Memang kami anak-anak, orang tua saya punya 3 anak, tapi semuanya jauh dan sekarang tinggal papa dan mama di rumah. Tetapi tetap kita ada komunikasi sama mama dan kami sangat senang karena melalui home care building ini kami sebagai anak-anak juga mendapatkan dampak ya dari mama kami mengikuti home care ini karena ada banyak hal yang menginspirasi kami anak-anak. Terlebih kalau misalnya mama telepon dengan kita sering cerita-cerita pengalaman-pengalaman dalam mengikuti home care character building ini dan kita mendapatkan juga berkatnya, baik berkat itu melalui rohani bahkan juga yang mama dapatkan gitu dari karakter-karakter yang diubahkan Tuhan melalui pelajaran-pelajaran yang ada. Itu berdampak juga pada pelayanan dan juga berdampak pada rumah tangga dan itu juga membawa berkat di dalam keluarga dan itu yang saya rasakan dan menginspirasi saya dan kakak adik saya dalam kami melihat ya perubahan dari mama dan kami merasakan bahwa adanya home care character building ini melalui Pastor Sarlin kami bersyukur ya melalui program ini dan kami harap program ini tetap eksis ke depan. Amin. Agar bekerja melalui program ini dan bisa menjadi kesaksian untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita lainnya agar supaya menjadi wanita yang lebih baik lagi. Ya, walaupun sudah baik, tetapi lebih baik lagi yang sesuai dengan karakter Kristus yang ada di dalam firman Tuhan. Dan kami berterima kasih sekali lagi untuk apa yang diberikan dan apa yang kami rasakan saat ini. Kami sangat senang dan juga yang pastinya kami bercerita dengan Papa. Ya, Papa juga merasakan dampak dari semuanya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Trivena, luar biasa. Terima kasih buat Trivena Puji dan Tuhan. saksiannya buat mamanya luar Yes. biasa ya. Amin. Ya. Oke, mungkin yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Ibu Marica Kase dari SOE NTT. Iya, silakan. Rice Kase. Iya. Oh ya, maaf ya. Silakan Bu. Shalom,
Shalom. Saya anak Ibu Marice Kase mewakili keluarga dan Bapak yang sedang bertugas di desa. Perubahan ibu saya sebelum mengikuti HCCB, yaitu ibu saya selalu suka marah-marah. Dan sesudah mengikuti HCCB, perubahan ibu saya sangat luar biasa karena marah-marah ibu saya sudah berkurang. Tetapi saya terus meminta kepada Pastor Salin dan wanitanya Allah dalam grup ini untuk terus mendoakan ibu saya karena saya tahu tugas dan tanggung jawab seorang ibu sangat berat. Biar Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati ibu saya. Terima kasih. Amin. Terima Amin, kasih. amin. Terima kasih. Luar biasa testimoninya. Ya. Yes. Amin. Amin, amin, Terima amin. kasih ya. Puji Tuhan. Ibu Ya. menjadi panutan, menjadi teladan buat anak-anak ya. Terima kasih nak buat kesaksian yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kiranya 6 orang sudah semua bersaksi ya pada siang kesaksian yang luar biasa yang menguatkan iman percaya pengharapan kita kepada Tuhan, bahkan membangkit wanita-wanitanya Allah, suami-suami pendamping ibu-ibu yang luar biasa ya. Kita menginjak tiba saat waktunya kita akan menginjak acara puncak ya, yaitu penyerahan home care karakter building angkatan yang ke-6 oleh Pastor Salin Mataheru MTH. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali karena hari ini mendengarkan semua testimoni dari ibu-ibu yang ada di angkatan yang ke-6. Ada 16 orang, tetapi hari ini yang diwisudakan 6 orang, dan yang satu adalah tanda penghargaan sertifikat karena beliau adalah mahasiswi yang tertua dari angkatan ke-6. Dan hari ini adalah 7 orang yang akan disebutkan namanya dalam wisuda kelulusan. Dan saya percaya semua ibu-ibu yang sudah ikut kelas ini, walaupun kita nanti akan seremoni menerima sertifikat, tetapi yang terlebih adalah sertifikat kehidupan kita yang kita alami dalam perubahan-perubahan kehidupan yang kita rasakan selama kurang lebih 3 bulan dari bulan Februari, Maret, dan April ya dalam menempuh kelas ini 1 minggu 1 kali dalam waktu 2 jam. Dan saya melihat juga bahwa banyak sekali testimoni ibu-ibu setiap kali kelas ibu-ibu selalu menyampaikan ada perubahan hidup yang terjadi dan saya yakin kesaksian itu membangkitkan roh kita, membangkitkan orang lain, memuliakan nama Tuhan dan iblis dikalahkan. Saya percaya semua testimoni dari keluarga, ibu-ibu semua, baik suami maupun anak-anak adalah sebuah hal yang menjadi kenyataan bahwa mereka melihat, mereka merasakan apa yang mereka dapatkan dalam rumah. Dan inilah kita bahwa dari rumah kita belajar membangun karakter kita. Saya percaya semua ibu-ibu yang sudah siap wisuda hari ini, ya sangat merasakan benar-benar berkat ini dan tentu proses itu masih panjang, tapi percayalah dalam komunitas roh yang bagus seperti ini kita akan tetap terjaga dan kita akan tetap diberkati. Sebelum saya akan mulai dengan memanggil nama dan nanti nama-nama ini akan dipanggil, ibu-ibu akan mengangkat sertifikat dan ditaruh sebelah kanan untuk difoto bersama-sama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan juga untuk para pengajar. Yang terhormat yang saya kasihi Ibu Dr. Mona, yang terhormat yang saya kasihi ada Ibu Pendeta Kurnia Amelia, yang terhormat yang saya kasihi ada Ibu Hartiwun, yang dimana mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang juga ikut kelas home care dan mereka yang selalu menemani saya dalam pengajaran-pengajaran, pelajaran firman, sehingga setiap orang yang ikut kelas ini boleh terbangun. Saya percaya bahwa ibu-ibu yang terlibat dalam pengajaran sebagai dosen adalah seorang ibu-ibu yang memberikan juga influence sesuatu perubahan yang hebat kepada ibu-ibu yang juga hari ini akan diwisudakan.
Dan kita bersyukur karena sampai angkatan ke-6 ini tentu bukan karena kuat dan hebat saya pribadi, tetapi ada wanita hebat yang lain yang mengajar kelas ini. Bahkan termasuk saya juga berterima kasih kepada yang terhormat yang saya kasihi, Ibu Pendeta Esther Sipinili sebagai koordinator kelas home care. Mungkin bisa di spot nama-nama yang saya sebutkan, baik dosen maupun nama-nama yang saya sebutkan ini. Dan yang kedua adalah Ibu Risniawati yang hari ini juga mengambil tugas sebagai MC dalam acara wisuda hari ini. Beliau adalah wakil dari koordinator kelas home care, dan juga Ibu Pendeta Norce Lomowa yang selalu hadir dalam kelas ini sebagai pengawas. Mengapa disebut pengawas? Karena kadang-kadang wanitanya Allah mereka butuh support motivasi saat saya tidak bisa, tapi di kelas itulah sebagai pengawas, bahkan setelah kelas pun di say hello, atau artinya ditanya apa kabar, sehingga itu mengawasi roh namanya. Jadi iman ibu-ibu pun terbangun. Sampai sedemikian rupa Tuhan membawa orang-orang yang hebat dalam roh ini, baik koordinator dalam kelas, bagi pengawas dan pengajar, untuk menjaga pertumbuhan rohani kita. Dan saya percaya bahwa hari ini kita diwisudakan oleh karena mereka-mereka ini yang ada dengan kita, sehingga kita boleh terbangun, kita boleh dikuatkan. Ini adalah satu bentuk iman yang membuat kita sama-sama menjadi lingkaran kehidupan rohani untuk saling membangun dan saling menguatkan. Oleh karena itu, kesempatan ini saya kembali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh wanita hebat di belakang, ya mungkin tak terlihat, tetapi mereka memberikan hati mereka untuk menjadi pendorong, support iman, sehingga ibu-ibu bisa bertumbuh dan terus ada di dalam rencana Tuhan sampai hari ini. Dan juga kepada seluruh wanitanya Allah Kawal Indonesia yang selalu memberikan doa dan juga support rohani di dalam kelas maupun di dalam grup-grup home care untuk terus mengawasi iman masing-masing kita, sehingga kita masing-masing saling terjaga, saling menguatkan. Ini semua adalah satu lingkaran spirit yang bagus yang perlu dipertahankan untuk sama-sama saling menjaga dan saling menguatkan sebagai wanita penolong di dalam roh. Ibu-ibu, nanti tim akan men-shootkan foto-foto dari para pengajar kita yang nanti juga akan masuk dalam kelas pengajaran di angkatan ke-7 dan angkatan ke-8. Nah, oleh karena itu, biarlah apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan itu boleh kita alami, kita rasakan benar-benar. Dan ibu-ibu yang menjadi pemimpin, sebagai pengajar, sebagai koordinator kelas maupun pengawas, saya mau memberikan satu support iman untuk mari kita menjaga kawanan dombanya Allah, yaitu wanita-wanita penolong ini, untuk mereka menemukan jati dirinya di kelas home care ini, dan mereka boleh berdampak untuk kemuliaan Tuhan. PR kita masih panjang, dan tentu saat kita bergandengan tangan dalam lingkaran roh yang bagus seperti ini, maka banyak wanita Kristen menemukan jati dirinya dan mereka boleh berdampak mulai dari rumah mereka, home, keluarga dan lingkungan dan komunitas, sampai banyak orang mengalami Tuhan. Ini adalah para dosen dan pengajar di kelas kita. Ada Ibu Dr. Mona, ada Ibu Kurnia Amelia, ada Ibu Hartiun, dan pengawas ada Ibu Norce, dan kemudian koordinator ada Ibu Esther Sipinili, dan kemudian wakil koordinator adalah Ibu Risniawati. Saya mengucapkan terima kasih karena tentu home care tidak akan berjalan sejauh ini kalau tidak ada orang-orang wanitanya Allah yang Tuhan tempatkan dengan kita. Kita berikan tepuk tangan untuk wanita hebat yang ada di layar ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua, dan mari kita siapkan diri masuk dalam prosesi penerimaan sertifikat kelulusan angkatan ke-6. Haleluya. Iya, nama-nama yang akan saya panggil, ibu-ibu akan mempersiapkan diri, kemudian mengangkat sertifikatnya di tangan kanan dan diletakkan di sebelah kanan untuk kita boleh sama-sama melakukan prosesi ini. Haleluya. Iya, baik. Saya panggil nama yang pertama supaya dapat di-shoot dulu. Yang pertama Ibu Gina Ataupah. Ya, sambil
dipersiapkan atau dilihat tempat duduk masing-masing. Yang kedua, Ibu Healthy Francisca. Ibu Gina Atopa lahir di Soe 16 Oktober 1970. Dan Ibu Healthy Francisca lahir di Tumbang Langkai 5 Desember 1980. Yang ketiga, Ibu Jane Kose lahir di Kupang 10 Maret 1977. Dan yang keempat, Ibu Marice Kase lahir di Olilasi 21 Desember 1974. Dan yang kelima, Ibu Marta Leonokas Selan lahir di Belang 12 Maret 1963. Dan yang keenam, Ibu Nicheliando lahir di Sion 26 November 1968. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Ibu Dece Kusnadi. Iya, minta di-shoot kan nama-nama yang saya panggil. Iya, baik. Iya. Nanti setelah saya panggil dengan nama sertifikat yang saya sebutkan, baru ibu-ibu akan mengangkat sertifikat di tangannya. Ya, sebelumnya dengar dulu, saya akan panggilkan kembali nama-nama yang udah di depan saya. Dan setelah saya panggil, ibu-ibu akan mengangkat sertifikat. Iya, ini adalah ketujuh dari teman-teman, sahabat-sahabat, wanita-wanitanya Allah yang sudah mengikuti kelas home care dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2023. Iya, baik. Setelah saya panggil nama-nama, mohon ibu-ibu perhatikan nama ini dan kemudian mengangkat sertifikat di sebelah kanan supaya tidak menutup wajah ibu-ibu dan nanti akan difoto oleh tim. Pada hari ini, Yogyakarta, tanggal 6 Mei 2023, acara Wisudawati Home Care Character Building Angkatan ke-6 akan dimulai dan nama-nama yang disebutkan ini adalah nama-nama yang dinyatakan lulus dalam mengikuti kelas pembelajaran Home Care Character Building dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023. Yang pertama, Gina Atopa, Soe 16 Oktober 1970 dengan nomor sertifikat 064-6/4/2023 dinyatakan lulus. Silakan diangkat di sebelah kanan. Yang kedua, Healthy Francisca, Tumbang Langkai 5 Desember 1980 dengan nomor sertifikat 065-HCCB-6/4/2023 dinyatakan lulus. Yang ketiga, Janep M. Kose SE, Kupang 10 Maret 1977. Nomor sertifikat 066-HCCB-6/4/2023 dinyatakan lulus. Yang keempat, Marice D. Akase, Oilasi 21 Desember 1974 067-HCCB-6-4 angka Romawi 2023 dinyatakan lulus. Yang kelima, Marta Leonokas Selan, Bella 12 Maret 1963 dengan nomor sertifikat 068-HCCB-6 angka Romawi 4/2023 dinyatakan lulus. Yang keenam, Nincha Liando Sion 26 November 1968 dengan nomor sertifikat 069-HCCB-6 angka Romawi 4/2023 dinyatakan lulus. Dan sertifikat penghargaan diberikan kepada Ibu Dece Kusnadi sebagai siswi yang tertua di usia 82 tahun sebagai bentuk penghargaan.
Haleluya. Silakan diangkat semua sertifikatnya di sebelah kanan. Diusahakan terlihat di layar masing-masing. Ya, baik. Ya. Oke, yang memakai gambar rupanya belum terlalu terang. Ya. Saya mohon nanti bisa diangkat, yang punyanya Ibu Kapsnadi bisa di-slide-kan juga, di disiarkan di depan. Ya. Ibu-ibu mungkin taruh di depan semuanya biar bisa terlihat di depan. Ya. Ya, baik. Ya, akan kita foto, siap, senyum, 1, 2, 3. Ya. Oke, sekali lagi ibu-ibu, sekarang sertifikatnya mohon diletakkan di bawah wajah karena memakai background rupanya ada yang tidak terlihat, sehingga saya minta taruh di depan wajah, di bawah wajah, di bawah wajah masing-masing. Ya, taruh di bawah wajah sertifikatnya. Angkat sedikit di bawah wajah, pas di bawah wajah sertifikatnya. Dan usahakan tidak ada gambar home care yang terlapis. Usahakan nggak akan terlapis. Ya, siap ya. Kita akan foto bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk wisudawati yang sudah lulus di angkatan yang ke-6 ini. Haleluya, haleluya. Mari wisudawati angkat kedua tangan, kita akan berdoa, dan setelah berdoa mohon nanti diangkat, dipersiapkan file masing-masing sebagai bukti ibu-ibu sudah siap untuk menjadi berkat dan garam bagi orang lain. Mari kita angkat kedua tangan. Kita berdoa, seluruh wanita Allah yang hadir dalam Zoom ini, saya mengajak kita angkat ke tangan kanan kita, mari kita tumpang tangan kepada seluruh wanita Allah yang sudah wisudakan hari ini. Mari kita berdoa, haleluya. Kami mengucap syukur, kami bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah mendandani hidup rohani, hidup kehidupan pribadi dari wanitanya Allah yang hari ini menerima tanda kelulusan wisuda. Kami percaya Bapa, Engkau sedang mempersiapkan mereka dan Engkau selalu bersama dengan mereka. Saat banyak proses yang terjadi dalam pemurnian, hamba percaya kami sepakat berkata mereka akan keluar sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Karena roh Tuhan ada dalam hidup mereka. Karena kuasa Allah yang nyata kepada mereka. Maka Tuhan, kami angkat tangan kami dan kami memberkati wanitanya Allah yang sudah wisuda hari ini. Diberkatilah Ibu Marta, diberkatilah Ibu Nice, diberkatilah Ibu Healthy, diberkatilah Ibu Marica, diberkatilah Ibu Gina, diberkatilah Ibu Jen, diberkatilah Ibu Healthy, diberkatilah Ibu Dece. Seluruh wanita Allah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan mulai hari ini sampai selama-lamanya, hidup mereka akan berdampak, hidup mereka akan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Ada banyak orang melihat terang Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Kami bersyukur dan bela berkat dalam nama Allah Bapa, berkat dalam nama Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus, memberkati, menguatkan, meneguhkan mereka mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati wisudawati katakan bersama-sama haleluya. Amin, amin, amin. Ya, mari kita angkat semua file kita di tangan masing-masing. Silakan diangkat filenya. Ya, ibu-ibu, ini tanda mereka sudah lulus dan mereka siap untuk terjun membantu wanita-wanita yang lain menemukan jati diri di dalam Tuhan.